Bisa kita awal informasi hari ini dari Jawa Barat. Di masa pekan jelang Lebaran, tol Cikampek mulai ramai dilintasi kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Lebih dari 6.000 kendaraan yang terdiri dari kendaraan pribadi dan bus antar kota meninggalkan kota Jakarta. Warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik. Namun kondisi lalu lintas masih terpantau lancar dan tidak terjadi ketersendatan. Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi pada 28 Maret 2025. Rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dihimbau untuk memastikan kondisi fisik yang baik dan kendaraan yang prima. Dan bisa untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik Lebaran di kawasan Cikampek KM19, kita sudah terhubung dengan rekan Disti Afifa. Selamat siang, Disti. Bagaimana situasi arus lalu lintas dari kawasan Cikampek pada siang hari ini? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Kondisi lalu lintas terkini di ruas tol Cikampek terpantau ramai lancar. Tidak terlihat adanya ketersendatan, kepadatan dan juga kemacetan di ruas tol ini. Bahkan kalau kami melihat ini laju kendaraan dapat melintas atau melaju hingga ke batas kecepatan maksimal. Nah, menjelang Lebaran ini masih terhitung 9 hari lagi Togi. Namun tampaknya masyarakat Jakarta dan sekitarnya ini sudah memulai aktivitas atau perjalanan mudik lebih awal. Berdasarkan data dari Jasa Marga, sejak dari pukul 6 pagi tadi hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 9.000 kendaraan yang keluar dari Jakarta ini melewati gerbang tol Cikatama. Dan kalau juga kami memantau beberapa hari belakangan ini ataupun juga beberapa waktu, ada waktu-waktu yang menjadi favorit ini bagi para pemudik melakukan perjalanan. Di antaranya ini adalah pagi hari setelah sahur, yakni pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi, kemudian pada malam hari setelah berbuka puasa, yakni pada pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Nah, adapun mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek ini merupakan kendaraan pribadi dengan plat atau nomor polisi dari daerah Jakarta dan sekitarnya, kemudian juga dari bus antar provinsi yang mengangkut penumpang dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan. Dan dari pihak Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 28 Maret nanti. Tentu ini bisa menjadi perhatian atau pertimbangan bagi Anda pemudik yang akan melakukan perjalanan jika ingin menghindari kemacetan ataupun juga kepadatan. Nah, ada 4 gerbang tol ini yang diprediksi mengalami kepadatan di masa arus mudik Lebaran 2025 ini. Di antaranya adalah gerbang tol Cikampek Utama, gerbang tol Kalihurip Utama, gerbang tol Ciawi dan juga Cikupa. Dan dari pihak Jasa Marga bersama kepolisian ini akan memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Di antaranya adalah one way dan juga kontraflow. Namun keduanya ini bersifat situasional, artinya akan diberlakukan mengingat volume kendaraan ataupun juga kepadatan ataupun juga kemacetan yang berarti. Dan kami juga mendapatkan informasi ini bagi Anda yang akan melakukan mudik di periode Lebaran 2025 ini, ada kabar baik bahwa akan ada diskon tarif tol yang diberlakukan pada periode 24 Maret hingga 28 Maret nanti, yakni sebesar 20%, dan ini berlaku di sejumlah gerbang tol. Salah satunya ini adalah bagi kendaraan yang akan melakukan perjalanan menerus dari gerbang tol Cikampek Utama menuju ke gerbang tol Kali Kangkung Semarang.
Namun tetap dihimbau tentunya kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik ini untuk memastikan jumlah saldo e-tol ini dalam keadaan yang cukup, dan yang paling penting ini paling diprioritaskan adalah memastikan keselamatan, pastikan fisik dan kesehatan Anda dalam keadaan yang baik, kemudian juga kendaraan dalam keadaan yang prima, artinya tidak terdapat adanya gangguan ataupun kendala dalam kendaraan Anda. Dan apabila pada saat mengendarai kendaraan Anda mengalami mengantuk, kelelahan, ini dihimbau untuk beristirahat di rest area yang tersedia, karena sangat dilarang untuk berhenti di bahu jalan, mengingat ini bahaya bagi diri Anda, bagi keluarga, pemudik lainnya, dan juga pengendara lainnya. Togi. Terima kasih Distia Viva atas informasinya, melaporkan langsung dari kawasan Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Memasuki libur sekolah, para pemudik tujuan Pulau Jawa maupun Sumatera ini mulai memadati terminal bus Kalideres, Jakarta Barat. Mereka memilih mudik lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang. Memasuki libur sekolah dan musim mudik Idul Fitri 2025, ratusan pemudik yang akan berangkat ke kampung halamannya memenuhi ruang tunggu terminal bus Kalideres, Jakarta Barat, Jumat siang. Mereka memilih mudik lebih awal untuk menghindari lonjakan kepadatan pemudik jelang Lebaran. Selain itu, harga tiket mudik tahun ini terpantau stabil, sama dengan tahun sebelumnya. Tiketnya masih stabil sih, soalnya belum seminggu, mungkin kurang Lebaran kurang seminggu kali ya naik ya. Kalau sekarang masih stabil. Itu berapa Bu? Masih 310 arah Komering. Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi H-4 dan H-3 Lebaran, dengan perkiraan jumlah pemudik mencapai lebih dari 6.000 orang. Sementara itu, untuk armada bus yang beroperasi bisa mencapai 350 hingga 400 bus setiap harinya. Memang hari ini sudah terlihat ada peningkatan ya, khususnya untuk penumpang tujuan Padang dan Palembang ya, tujuan Sumatera. Namun untuk tujuan Jawa, kemungkinan nanti sore baru boleh terlihat ya. Untuk mendukung penyelenggaraan masa angkutan Lebaran 2025, Terminal Bus Kalideres membuka posko pelayanan terpadu yang terdiri dari posko keamanan, posko kesehatan, dan posko uji kelayakan bus. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iJus melaporkan. Bisa menyambut masa arus mudik Lebaran, sejumlah ruas tol baru dibuka secara fungsional. Salah satunya Jalan Tol Solo-Jogja, segmen Prambanan Taman Martani Sleman yang sudah diuji coba untuk difungsikan. Jalan tol fungsional segmen Prambanan Taman Martani akan dibuka sepanjang 6,7 km. Selama dibuka secara fungsional mulai dari pagi hingga sore, pengguna jalan tidak dikenakan tarif saat melintas. Monitoring dan evaluasi kesiapan jalur mudik Jogja Solo hingga kini terus dilakukan Ditlantas Polda DIY dan PT Jasa Marga. Kegiatan pembukaan tol tanggal 24 itu nanti kan kita akan ada dua titik Pak. Dua titik, yang pertama titik di arah Klaten dan Prambanan. Pertama di Klaten, di perbatasan antara Klaten dan Prambanan. Kemudian SDA 22,3, kemudian kami juga akan nanti ada seremoni di Prambanan Pak. Dan juga nanti kami ada 3 titik, yang terakhir titiknya di Pusuna Linipan nantinya. Selain QR Code, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY juga menyiapkan skema roundabout atau bundaran di eksit bawah tol Taman Martani guna mengantisipasi kepadatan kendaraan. Ini kita melaksanakan pemeriksaan akhir bersama dengan teman-teman Jasa Marga. Juga ada tadi ada di dari Sub Sleman Provinsi memastikan kesiapan jalur tol fungsional Taman Martani. Sementara itu, PT Jasa Marga membuka tol Probolinggo-Banyuwangi di Probolinggo secara fungsional sepanjang 23 km secara gratis. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar dan antisipasi kemacetan di mudik Lebaran tahun ini.
Pemudik bisa menikmati fasilitas tol sepanjang 23 km gratis dari tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025, mulai dari jam 6 pagi hingga 4 sore. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Meski gratis, pemudik tetap melakukan tapping dengan kartu tol agar bisa masuk ke dalam jalan tol. Namun tidak mengurangi saldo tol pengguna jalan. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung total, pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati saat berkendara. Karena sifatnya fungsional dan belum rampung secara total, para pengguna jalan diharapkan tetap berhati-hati dan mengamati rambu-rambu di jalan tol untuk menghindari kecelakaan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ribuan pemudik tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang memilih mudik lebih awal atau jauh hari sebelum Lebaran dikarenakan mengantisipasi kepadatan penumpang saat mendekati Lebaran. Seperti inilah suasana kedatangan penumpang dari kapal feri yang bersandar di Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur pada Jumat sore. Kapal yang mengangkut penumpang asal Balikpapan ini tiba di Pelabuhan Tanjung Perak dengan membawa ribuan pemudik yang hendak menuju berbagai wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dodit, salah satu pemudik dengan tujuan Semarang, mengaku memilih mudik lebih awal karena ingin menikmati puasa dan Lebaran bersama keluarga lebih lama. Nyaman. Penumpangnya gimana? Berjubel atau gimana? Ya namanya mau Lebaran. Iya, berjubel. Berapa hari Pak di kapal? Kapal hari kemarin 19 jam. 19 jam. Ya. Di dalam kapal bagaimana Pak waktu itu Pak? Aman. Nggak ada barang-barang yang hilang, nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada nih. Dari mana? Dari Balikpapan. Berapa hari perjalanan Pak? 2 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Gimana Pak di dalam kapal Pak? Aman. Nyaman ya? Dapat tiketnya susah nggak Pak? Beli tiketnya susah nggak? Enggak. Dari data 20 Maret 2025, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 28.731 penumpang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Bisa gelombang arus mudik di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini terus mengalami kelonjakan sepekan menjelang Lebaran Idul Fitri. Ribuan pemudik asal Kalimantan kembali membanjiri dermaga pelabuhan pada Sabtu dini hari. Beginilah kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan terus mengalami lonjakan sejak beberapa hari terakhir. Sabtu dini hari tadi, sebanyak 2.300 pemudik asal Kalimantan kembali tiba di dermaga Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dengan menggunakan KM Bukit Siguntang milik PT Pelni. Kepadatan terjadi saat penumpang kapal turun dari tangga kapal. Untuk menghindari penumpukan penumpang, sejumlah personel pengamanan berjaga untuk mengatur turunnya penumpang yang turun. Pak, untuk puncaknya ini kapan kira-kira Pak? Sebenarnya malam ini nih, malam ini 2.300 orang yang turun ini. Berikutnya mungkin nanti hari Senin juga itu cukup banyak juga di Senin. Senin ya selama 2-3 hari inilah. Lonjakan penumpang kapal pada arus mudik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare diprediksi akan terus terjadi pada minggu terakhir jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Ya, sepekan menjelang Lebaran, Pasar Tanah Abang ramai pengunjung. Kita akan ke sana usai jeda.